Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semua, hari ini kita akan melakukan praktikum atau percobaan terkait hukum-hukum dasar kimia. Namun yang akan kita lakukan kali ini yaitu terkait hukum Lavoisier atau hukum kekekalan massa. Nah, untuk itu Ibu bagikan dulu LKPD-nya atau untuk panduan praktikumnya nanti. Oke. Jadi yang harus teman-teman perhatikan, yang pertama saat mau melakukan praktikum itu harus menggunakan keselamatan kerja ya. Siapa yang bisa menyebutkan apa saja yang harus digunakan ketika mau melakukan percobaan? Yang pertama kita harus menggunakan jas lab, yang kedua kita harus menggunakan, yang ketiga sarung tangan, dan jangan lupa kita harus memakai sepatu yang tertutup. Takutnya nanti kalau ada larutan kimia yang terciprat ya, gitu. Oke. Nah, tujuan praktikum kali ini yaitu untuk mengetahui hukum kekekalan massa. Jadi, hukum kekekalan massa itu ditemukan oleh siapa? Siapa yang tahu? Ya, Anthony Laurent Lavoisier. Setelah melakukan percobaan pada sistem tertutup, yaitu ketika dia memanaskan logam timah dalam wadah tertutup, sehingga bunyi hukum Lavoisier adalah massa total Z sebelum reaksi sama dengan massa total Z setelah reaksi. Nah, maka dari itu kali ini kita akan membuktikan hukum kekekalan massa tersebut. Benar gak sih hukum kekekalan massa bunyinya seperti itu gitu. Nah, Ibu minta 2 orang untuk maju untuk melakukan praktikum. Dek Waki sama Dek Karin ya. Nah, sebelum melakukan praktikum kita cek dulu alat bahannya sudah ada semua apa belum. Yang pertama, tabung reaksi udah ada apa belum? Coba dicek. Ada, Bu. Ada. Terus Erlenmeyer ada nggak? Ada. Kapas? Ada. Timbangan? Ada. Terus gelas ukur? Ada. Labu ukur? Ada. Bahan yang digunakan pada praktikum kali ini yaitu adalah larutan timbal 2 nitrat atau PbNO3 2 kali. Ada nggak larutan PbNO3 2 kali? Ada. Setelah itu ada larutan Ki. Ada? Ada. Oke, untuk prosedur kerja yang akan kita lakukan kali ini yaitu yang pertama, kita memasukkan 15 ml larutan PbNO3 2 kali ke dalam tabung reaksi. Setelah itu dilanjutkan dengan Erlenmeyer-nya diisi dengan larutan Ki sebanyak 20 ml. Setelah itu tabung reaksinya itu disumbat sama kapas. Lalu ditimbang, terus dicatat berapa hasilnya. Nah, setelah itu baru yang ada di tabung reaksi dan di Erlenmeyer itu dicampurkan agar bereaksi. Nah, setelah itu ditimbang lagi beratnya berapa dan dicatat. Oke, boleh mulai langsung dipraktikkan. Tadi yang pertama mulai dari memasukkan 15 ml PbNO3 ke dalam tabung reaksi. Mungkin Dewaki bisa langsung memasukkan Ki-nya ke dalam Erlenmeyer. Oke, setelah itu disumbat nih tabung reaksinya. Setelah itu tabung reaksinya dimasukkan ke dalam Erlenmeyer.
Lalu ditimbang. Dihitungin dulu tuh timbangannya. Iya. Diamati dulu itu larutannya berwarna apa, terus beratnya berapa, diisi di tabel pengamatan. Oke, setelah itu, setelah dicatat, diambil lagi, yang ada di tabung reaksi, dituangkan ke dalam Erlenmeyer. Ya, di tabung reaksi dimasukin. Setelah itu ditimbang lagi. Hasilnya nggak usah, nggak apa-apa. 1,36. Oke, diamati setelah bereaksi apakah ada perbedaan sama sebelum yang direaksikan. Oke, setelah ditulis, ini Ibu ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, tuliskan reaksi yang terjadi pada percobaan tersebut. Berarti reaksi antara PB sama KI. ya menghasilkan PBI dan nah PBI ini bentuknya apa? Bentuknya adalah endapan ya. Jadi setelah PbNO32 direaksikan dengan KI akan menghasilkan endapan berwarna kuning. Oke, lanjut pertanyaan kedua. Fungsi dari sumbat kapas itu kenapa? Kenapa harus ditutup tuh tabung reaksinya? Agar tidak terkontaminasi. Ya, agar tidak terkontaminasi. Dan Pada hukum kekekalan massa itu dilakukan pada sistem tertutup. ya, jadi pada hukum kekekalan massa itu percobaannya dilakukan pada sistem yang tertutup gitu. Jadi agar tidak ada yang menguap atau terkontaminasi dengan yang lain gitu. Selanjutnya, dari percobaan teman-teman ini apakah sesuai dengan hukum kekekalan massa? Dilihat dari tabel pengamatannya tadi, hasil sebelum direaksikan dan setelah direaksikan itu sama enggak? Sama-sama. Ya, ini bedanya hanya sedikit ya, yang sebelum direaksikan 1,37, setelah direaksikan 1,36. Itu perbedaannya sangat tidak signifikan. Jadi jawabannya adalah sesuai dengan hukum kekekalan massa. Oke, kesimpulan teman-teman setelah melakukan percobaan ini apa? Jadi benar apa yang dikatakan hukum kekekalan massa, massa sebelum reaksi sama dengan massa setelah reaksi. Ya, betul ya. Jadi pada percobaan kali ini itu untuk membuktikan hukum kekekalan massa, yaitu massa sebelum bereaksi dan sesudah reaksi itu sama. Nah, baik, teman-teman bisa kembali duduk dan dapat mengerjakan yang prosedur kerja itu dibuat diagram alir gitu ya, dan menggunakan kata awal di gitu. Oke, silahkan duduk. Oke teman-teman, mungkin itu saja percobaan kali ini, yaitu untuk membuktikan hukum kekekalan massa, dan sudah terbukti bahwa bunyi hukum kekekalan massa itu benar, yaitu massa mol zat sebelum bereaksi sama dengan massa sesudah mol bereaksi. Mungkin ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Oke, tidak ada ya.
buat teman-teman tetap semangat, karena kita belajar kimia itu tidak hanya mendengarkan saja, tapi kita juga bisa melakukan percobaan-percobaan yang seru gitu ya. Terus semangat ke depannya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.